Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta luhuring budi gapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di desa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalempati. Kali ini channel Kalempati mengajak pemirsa untuk mempelajari perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu, weton, dan pasaran. Apa benar hidup manusia di masa depan itu sudah ditentukan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Pemaparan tentang watak, karakter, serta palahir sesuai hari dan pasaran, channel Kalempati hanya akan memaparkan secara global saja, dikarenakan tidak disertakannya wuku. Apabila pemirsa ingin mengetahui penjabaran weton panjenengan secara detail, channel Kalempati bersedia membantu untuk memaparkannya. Kirim hari pasaran, tanggal, dan tahun kelahiran. Dengan mengetahui watak dasar dari weton, pemirsa bisa mengubah keadaan dan bisa mengubah strategi dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Hal yang perlu diingat, tidak seorang pun mengetahui masa depan orang lain secara jelas. Masa depan itu abu-abu, yang membuat jelas masa depan itu hasil dari tindakan keputusan hari ini. Untuk melihat masa depan, tentunya harus bisa melihat masa lalu dulu. Permasalahannya, hasil hari ini itu efek dari perbuatan masa lalu. Hasil untuk masa depan itu hasil dari keputusan yang kita lakukan dan kita kerjakan di saat ini. Jadi sangat penting untuk melihat masa depan itu harus melihat ke masa lalu dulu. Dalam penjelasan singkat ini diharapkan bisa membantu para pemirsa untuk melihat masa depan panjenengan. Dalam budaya Jawa, hari kelahiran dan pasaran itu sangat disakralkan sejak zaman dahulu. Sistem penanggalan atau penghitungan weton Jawa ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja, ataupun untuk menggambarkan sifat, karakter, dan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa dalam mulai tanam dan panen, meramal kecocokan jodoh, ataupun untuk meramalkan hari baik untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk menentukan hari pernikahan, dan untuk menentukan dimulainya dalam pembuatan rumah. Berbagai pakem dalam penghitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu dalam. Beragam metode, rumus, ataupun ketentuan yang diyakini dari generasi ke generasi memiliki makna yang menjadi tuntunan ataupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton panjenengan adalah gabungan dari 7 hari dalam seminggu, atau yang dinamakan Sabto Woro. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini bahasa kawinnya. Minggu itu Radite, Senin itu Somo, Selasa itu Anggoro, Rabu itu Buddha, Kamis itu Respati, Jumat itu Sukro. Sedangkan Sabtu bahasa kawinnya itu Tumpak. Dengan 5 hari pasaran atau yang dinamakan Ponco Woro, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Untuk bahasa kawi dari pasaran atau Poncoworo diantaranya Legi itu manis, Paing itu jenar, Pon itu palguno, Wage itu cemengan, sedangkan Kliwon bahasa kawinya kasih. Menurut perhitungan Jawa, hari lahir panjenengan akan selalu berulang setiap 5 minggu sekali atau selapan, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib panjenengan ke depannya. Langsung saja kita melihat dan mengamati perjalanan hidup weton Minggu Paing atau Radite Jenar. Watak dari kelahiran hari Minggu Paing atau Radite Jenar. Minggu itu laku ning srengenge, lungguhe ana ing kidul. Pasaran Paing laku ning geni, lungguhe pasaran ya ana ing kidul. Warnane abang, gedhonge tembaga, kayune kayu ingas, manuke manuk engkuk, dewane Bathara Brahma, palintangane lintang sur, bala lintang Arab.
Minggu laku ning srengenge, padhang atine sukarila samubarange marang pawong sanake. Keras budine asih marang kawula, resikan lan pinter micara, bisa merentah wong tuwa. Paing utawa Jenar cendana ingon-ingone macan, watake adoh pasabane. Lungguh dhewe turu dhewe, arang mangane. Kajaba yen dadi ingon-ingoning ratu. Akeh satrune. Satru kuwi mungsuh. Yen disiki mbilaeni, yen didhisiki ora dadi apa. Yen deduwen gaman utawa pusaka kuwi resikan. Nepsune saka wong wadon kerep diapusi. Barange kang ilang arang kang bali. Slametane kucing iku kang kanggo slametan sega karo iwak. Gen luput saka bilai karo tumindake kang kurang pas. Gedhonge tembaga. Manuke manuk engkuk, watake pinter omong lan greteh. Kayune kayu ingas, watake kayu ingas. Panggonane ana ing nggon papan kang angker. Duweni watak ya kuwi ora wedi ngambah panggonan kang sangar lan aeng. Dewane Bathara Brahma. Bathara Brahma iku dewaning geni. Iso nguripi ya iso ngobori. Mring sak padha-padha. Palintangane yaiku lintang sur, bala lintang Arab, satru lintang dalu. Pawakane semu putih, semu abang rai wiyar, gulu lenggong, pasikon lonjong mawa lancip, lambe tipis, rambut akas, dodo wiyar. Wateke omah-omah adoh karo panggonan kelairane. Keringan mring sepadha-padha. Caturane diandel wong. Caturane iki basa ngokone ya kuwi digugu utawa dindel. Adi penggaweane ngungkul-ungkuli. Dadi penggaweane kuwi sarwa dhuwur, sarwa becik. Ora ana kang madani. Karem ing permainan. Ora seneng ngawula. Nglakoni rabi punjul kaping 1. Iki ora kabeh. Lah kanggo ngindari iki ya kuwi slametane sega iwak kuwi mau. Karo nganggo ali-ali kang mata putih. Pantangane misuh. Lelarane weteng. Seranane nganggo ali-ali mata putih. Umur 12 taun tumeka umur 18 taun adate ginanjar lara. Yen ora keneng lelara ya kuwi mau kudu caos sesaji kang arupa sega karo iwak lan nganggo ali-ali kang duweni mata putih. Pengapesane ing dina Setu sasi Ruwah. Jayane ing dina Rebo sasi Sapar. Weton Minggu Paing utawa Radite Jenar neptu dina lan pasaran 14. Minggu 5 Paing 9. Khusus untuk menghitung Sabta Suda menggunakan rumus neptu dan hari sebagai berikut. Neptu dina Jemuah 1, Setu 2, Minggu 3, Senin 4, Selasa 5, Rebo 6 dan Kamis 7. Neptu pasaran Kliwon 1, Legi 2, Paing 3, Pon 4, Wage 5. Sabta Suda yen turah 1 iku tiba Segara Wasesa, sisa 2 Tunggak Semi, sisa 3 Satriya Wibawa, sisa 4 Sumur Sinaba, sisa 5 Bumi Kapetak, sisa 6 Satriya Wirang. Jangkeping 7 yen sisa 7 iku tiba Lebu katiup angin. Keterangannya, weton Minggu Paing utawa Radite Jenar, Minggu 3, Paing 3, 3 tambah 3 kuwi ana 6. 6 dikurangi 7 turah 1. Weton Minggu Paing atau Radite Jenar
hitungan Poncosudha jatuh Segara Wasesa. Segara Wasesa kuwi sipate sugih pangapura lan kuat nampa sakabehing lelakon urip kang kesandang. Palerjeki weton Minggu Pahing utawa Radite Jenar. Palerjeki weton kelahiran itu setiap 6 tahun mengalami perubahan. Penghitungan palerjeki itu dimulai dari hitungan umur 0 sampai 6 tahun utawa sakwise lair nganti umur 60 tahun. Tiap 6 tahun akan mengalami perubahan. Setelah umur 60 tahun berubah lagi ke hitungan awal seperti di waktu penghitungan 1 sampai 6 tahun dan seterusnya. Lihat video ini sampai selesai agar mengetahui kapan perubahan-perubahan rezeki weton Minggu Pahing utawa Radite Jenar itu berubah. Umur 1 atau 0 hari sampai 6 tahun nilai rezekinya 2. Pal nilai rezekinya 2 itu weton Minggu Pahing rezekinya cukupan. Keluarga atau orang tua yang memiliki weton Minggu Pahing itu rezekinya pas-pasan, cukup nggo nyandang, cukup nggo mangan. Umur 6 tahun sampai 12 tahun nilai pal rezekinya 3. Dinilai angka 3 rezekinya bagus, namun pengeluaran yang tak terduga itu juga besar. Banyak rezeki tapi juga banyak pula pengeluarannya. Nah, untuk usia 6 tahun sampai 12 tahun itu kan masih mengikuti orang tua. Jadi rezekinya itu datang dengan perantara orang tua. Jadi sak ndelalah usahane wong tua maju. Sak ndelalah usahane wong tua berkembang. Umur 12 tahun sampai 18 tahun nilai rezekinya 4. Dinilai angka 4 ini rezeki weton Minggu Pahing sangat bagus. Perekonomian orang tuanya meningkat tajam dan kebutuhan anak yang lahir di Minggu Pahing untuk umur 12 sampai 18 tahun itu mudah terpenuhi. Umur 18 tahun sampai 24 tahun pal nilai rezekinya 0. Dinilai angka 0 itu ada 2 penafsiran, bisa nilai 6 dan bisa 0. Yang artinya jika nilai 0 diartikan 6 itu rezekinya semakin baik, dan apabila 0 ini rezekinya merosot. Dari pengalaman yang saya ketahui, biasanya hasilnya juga 0, mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Umur 24 sampai 30 tahun, nilai rezekinya 1. Nilai rezeki 1 itu masuk nilai rezeki yang kecil. Urusan rezeki ada, tapi hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Anak yang lahir di Minggu Pahing pada umur 24 sampai 30 tahun, itu rezekinya sedikit dan mengalami penurunan. Umur 30 sampai 36 tahun, pal nilai rezekinya 2. Pal ini di angka 2 di usia 30 sampai 36 tahun, anak weton Minggu Pahing atau Radite Jenar rezekinya cukupan. Perekonomian bisa lebih baik dan akan lebih baik lagi apabila sudah berkeluarga. Jadi bisa dibantu rezeki dari pendamping atau anak. Umur 36 tahun sampai 42 nilainya 3. Dinilai angka 3 rezekinya sangat bagus, namun pengeluaran juga banyak pengeluaran yang tak terduga. Untuk menyisakan atau untuk menabung itu masih kesulitan. Di angka 3 itu juga banyak gangguan. Jika tidak gangguan ini yaitu pokoknya ada saja. Umur 42 sampai 48 tahun nilai pal rezekinya 4. Dinilai angka 4 ini rezekinya sangat bagus. Ini puncak kejayaan weton Minggu Pahing. Soal rezeki meningkat tajam. Umur 48 tahun sampai 54 tahun mendapatkan nilai 0. Nah, ini kembali lagi. Nilai 0 ini ada 2 kemungkinan, bisa lebih baik dan bisa mengalami suatu kemerosotan.
Dari pengalaman yang saya ketahui, biasanya hasilnya nol, itu juga mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Jadi di sini untuk weton Minggu Pahing harus berhati-hati. Untuk umur 42 sampai 28 tahun itu nilainya 4, rezeki mudah. Jadi diharapkan bisa menabung untuk menutup di perubahan ekonomi di tahun kedepannya. Umur 54 tahun sampai 60 tahun mendapatkan nilai 1. Dinilai rezeki angka 1 itu masuk nilai kecil. Urusan rezeki ada, tapi hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Orang yang memiliki kelahiran Minggu Pahing pada umur 54 sampai 60 tahun rezekinya menurun. Dalam urusan rezeki ini ditopang atau mendapatkan bantuan dari anaknya atau dari pendampingnya. Dari hoki-hoki itu baru bisa menjadi lebih baik. Demikian pemaparan tentang pala rezeki weton Minggu Pahing yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada kecocokan dan kesesuaian candraning weton Minggu Pahing, para pemirsa yang memiliki weton Minggu Pahing untuk cek ulang benar tidak weton yang dimiliki. Terkadang pada zaman sekarang masalah urusan weton itu sudah banyak yang tidak menguri-uri dan bahkan banyak yang tidak mengetahuinya. Bahkan ibunya sendiri pun lupa dengan hari kelahiran anak-anaknya. Hal yang perlu diingat dalam pemaparan weton, meskipun harinya sama, jamnya sama, sangannya pun juga beda, apalagi wukunya. Untuk mengetahui wuku itu harus ketemu bulan dan tahunnya dulu, baru bisa akurat 90% dalam meramalkan atau mendeteksi kelahiran weton bagi anak. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya para pemirsa lah yang bisa menilai. Silahkan like apabila suka konten ini dan silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar para pemirsa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel Kalam Wadi. Semoga para pemirsa channel Kalam Wadi selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagung dumat.